Sebagai salah satu legenda komandan resimen para komando Angkatan Darat yang kini dikenal dengan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, sepak terjang Letjen TNI Sarwo Edi Wibowo tak perlu diragukan lagi. Dia juga disebut menjadi salah satu saksi kunci dalam pemberantasan G30 SPKI. Sepak terjang Sarwo Edi selama menjalani karir kemiliteran di TNI kemudian dikisahkan putrinya, almarhum Kristiani Herawati atau yang dikenal Ani Yudhoyono, Ibu Negara Republik Indonesia yang merupakan istri dari Susilo Bambang Yudhoyono. Dikutip dari buku Ani Yudhoyono, Kepak Sayap Putri Prajurit yang ditulis Arbetin Endah, Ani menceritakan bagaimana keberanian sang ayah di medan tempur. Lulus dari sekolah menengah pertama pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, Sarwo Edi bertekad menjadi tentara. Dia terkesan dengan cerita ketangguhan Jepang melawan sekutu. Saat kedatangan Jepang pada tahun 42 digelar pendidikan tentara dan Sarwo Edi ikut mendaftar menjadi heiho atau prajurit. Orang tua Sarwo Edi sangat kaget dengan keputusannya, walaupun senang melihat tekad baik putra mereka. Sayang, usia Sarwo Edi belum cukup untuk menjadi prajurit. Dia baru saja berusia 15 tahun. Jepang menetapkan persyaratan usia untuk bergabung dengan heiho minimal 17 tahun. Namun Sarwo tidak hilang akal. Dia mengganti tahun kelahiran 2 tahun lebih awal dari 1927 menjadi 1925. Kebetulan tubuh Sarwo Edi tegap dan cukup tinggi, sehingga Jepang tidak curiga kalau umurnya masih sangat belia. Sarwo akhirnya diterima. Dalam usia semuda itu dia berangkat ke Bogor, tempat para calon heiho akan digembleng. Bogor untuk ukuran orang Jawa Tengah waktu itu adalah sebuah kota yang begitu jauh. Orang tua Sarwo melepas anaknya dengan tangis. Mereka sangat mendukung, tapi ada rasa khawatir mengingat usia Sarwo yang masih sangat muda. Tetapi dia memang gagah berani. Selang beberapa bulan kemudian, dia kembali ke Purworejo dengan seragam tentara komplit berikut pedang Jepang. Bukan main bangganya Eyang, kata Ani Yudhoyono bercerita. Papi, begitu Sarwo Edi dipanggil anak-anaknya, dipeluk dengan tangis haru. Dengan seragam tentara, Sarwo seolah mendapatkan ruh yang diinginkannya. Dia menggeluti dunia prajurit dengan sepenuh hati. Kemudian dia memperdalam pendidikan militer di Magelang. Tahun 45 di Magelang dia membentuk batalion dan menjadi komandan pasukan Barisan Keamanan Rakyat. Ahmad Yani kemudian mengajak Sarwo membentuk batalion baru. Dia makin larut dalam kehidupan militer. Jiwa kepemimpinan Sarwo yang menonjol membuatnya terpilih menjadi komandan Kompi Batalion 5 Brigade 9 Divisi Diponegoro sampai tahun 51. Tahun 49, Sarwo menikah dengan Sri Sunarti Hadiah dalam kondisi serba sederhana. Sri baru saja lulus sekolah guru taman kanak-kanak dan belum sempat mencari pekerjaan ketika Sarwo mengajaknya menikah. Ani Yudhoyono menuturkan awal pernikahan adalah masa penggojolokan Sri sebagai istri prajurit. Alih-alih melewatkan masa bulan madu yang nyaman dan penuh dengan ketenangan, Sri sudah diajak Sarwo mengungsi ke hutan karena situasi politik yang memanas. Setelah kemerdekaan, pasukan Belanda masih merajalela dan mengincar prajurit-prajurit pro kemerdekaan. Komandan Korps Baret Merah periode 64-67 termasuk salah satu orang yang menjadi target penangkapan Belanda. Bersama ratusan pengungsi yang rata-rata adalah prajurit dan anak istrinya, Sarwo membawa Sri menempuh perjalanan puluhan kilometer menuju kawasan hutan di Magelang Timur dengan hanya membawa satu buntalan kain berisi sedikit pakaian. Sebelum mencapai hutan, pengungsi harus menyeberangi kali yang cukup lebar. Konon, hutan itu cukup ditakuti Belanda, jadi dinilai aman sebagai tempat persembunyian. Walau begitu, Belanda tetap melancarkan aksi pengepungan dan penangkapan terhadap tentara Indonesia.